Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isam dengan nomor induk mahasiswa 202019. Saya program studi agroteknologi. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang botani dan morfologi dari kelapa sawit. Kelapa sawit atau yang disebut juga Elais guinensis bukan merupakan tumbuhan yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Tumbuhan ini merupakan tanaman industri yang penting untuk menghasilkan minyak untuk keperluan seperti memasak, minyak industri maupun sebagai alternatif bahan bakar atau biodiesel. Indonesia adalah salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Penyebarannya mulai dari Aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Langsung ke ciri morfologi dari kelapa sawit. Kelapa sawit termasuk tumbuhan pohon dengan tinggi yang bisa mencapai sampai 24 meter. Bunga dan buahnya berupa tandan dan bercabang banyak. Buahnya kecil dan berwarna merah kehitaman apabila sudah masak. Daging buahnya padat dan mengandung minyak, begitupun kulit buahnya. Minyaknya sering digunakan sebagai minyak goreng, sabun, dan lilin. Ampasnya digunakan sebagai makanan ternak, terutama bahan pakan ayam, sedangkan tempurungnya digunakan sebagai bahan bakar dan arang. Secara garis besar, ciri-ciri morfologi dari kelapa sawit adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada daunnya. Daunnya majemuk berwarna hijau tua, yang memiliki pelepah berwarna sedikit lebih muda. Penampilannya sangat mirip dengan salak, hanya saja durinya tidak terlalu keras dan tajam. Selanjutnya pada batang. Batang tanaman yang diselimuti bekas pelepah sampai umur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun, pelepah yang kering akan terlepas sehingga sudah mirip tanaman kelapa. Selanjutnya pada akar. Jenis akarnya adalah akar serabut yang mengarah ke samping dan ke bawah. Selain itu, terdapat beberapa akar nafas yang tumbuh di samping atas untuk mendapatkan tambahan aerosi. Selanjutnya pada bunga. Bunga jantan dan betinanya terpilih dari memiliki waktu pematangan yang berbeda. Penyebab sendiri itu jarang terjadi. Bentuk bunga jantannya lancip dan panjang, sedangkan bunga betinanya lebih mekar dan besar. Selanjutnya pada buah. Variasi buah memiliki warna buah kelapa sawit yang terdiri atas warna hitam, ungu, hingga merah. Ini tergantung pada bibit yang dipilih. Buah sawit terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan yang pertama, eksokarp atau lapisan paling luar, adalah bagian kulit buah yang warnanya kemerahan dan licin. Lapisan yang kedua yaitu lapisan tengah yang disebut juga dengan mesokarp, yang merupakan serabut pada buah kelapa sawit. Lapisan yang terakhir yaitu endokarp atau lapisan dalam, ialah cangkang pelindung dari inti. Inti dari kelapa sawit biasanya berwarna putih yang dinamakan endosperm, dan embrio yang memiliki kandungan minyak inti yang berkualitas tinggi. Berdasarkan ketebalan endokarpnya, kelapa sawit dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kelapa sawit dura, crucifera, dan tenera. Kelapa sawit dura adalah mempunyai cangkang yang cukup tebal sekitar 2-8 mm. Pada bagian luar, cangkangnya hampir tidak ada serabut yang menyelimuti. Yang kedua, kelapa sawit crucifera, yaitu kelapa sawit yang berjenis crucifera mempunyai cangkang yang sangat tipis hingga tidak bercangkang. Hal ini dikarenakan kandungan zat allela homozigot pada jenis ini bersifat resesif. Selanjutnya, kelapa sawit tenera, yaitu kelapa sawit yang dihasilkan dari persilangan antara kelapa sawit dura dan crucifera. Oleh karena itu, kelapa sawit ini memiliki karakteristik yang paling bagus untuk dibudidayakan, diantaranya tingkat ketebalan cangkang sekitar 0,5-4 mm dan mempunyai serabut yang menyelubunginya. Daging buah kelapa sawit ini juga tebal sehingga mampu menghasilkan minyak dalam jumlah yang lebih banyak.